김진아가 제 발표를 훔쳤습니다. 그 노트북에 있던 내 발표 자료를 네가 본 건 아니고? 난 네가 친구라서 노트북 빌려준 줄 알았는데. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Melancholia yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Sepulang dari perpustakaan, Yeonsu diberitahu oleh stafnya jika Jung-ah telah datang untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Jina ke lembaga kursus tersebut. 아주 스페셜한 클리닉을 운영 중이시라면서요. Keesokan harinya, Seng Yu mengetahui jika Si An adalah murid kursusnya Yeonsu. Seng Yu pun meminta Si An untuk bergabung dalam proyek museum matematika nasional yang sedang digarap olehnya. Saat berbincang, Seng Yu bertanya tentang bagaimana Si An bertemu dengan Yeonsu. Si An menceritakan jika dulu saat dia terlibat dalam sebuah permainan judi bersama orang dewasa, dia ditangkap oleh polisi. Karena tak memiliki orang tua, Si An membutuhkan wali. Dan saat itulah Yeonsu datang dan mengaku sebagai walinya untuk membantu Si An. Pada malam harinya, Yeonsu yang khawatir karena Si An belum pulang mencoba menghubunginya. Namun, telepon diangkat oleh Seng Yu. Yeonsu kemudian meminta Seng Yu untuk tak menghubunginya lagi. Akan tetapi, Seng Yu memanfaatkan hubungan dengan Si An untuk mendekati Yeonsu. Di keesokan harinya, Seng Yu mengajak Si An untuk menemui ayah Yeonsu di sanatorium. Mereka menghabiskan waktu bermain catur di sana. Hingga akhirnya, Yeonsu datang untuk menjemput Si An. Seng Yu pun mengikuti Yeonsu dari belakang. Namun, dia mendapat telepon dari teman-temannya yang memintanya untuk datang ke bar. Di sana, Kyu Young bertanya kepada Yerin apakah dia sudah memiliki pasangan. Teman-temannya mulai curiga jika Kyu Young menyukai Yerin. Namun, kedatangan Seng Yu membuat Yerin salah tingkah. Karena sebenarnya, Yerin telah menyukai Seng Yu sejak lama. Keesokan harinya, Seng Yu mengumpulkan murid-murid untuk membentuk tim proyeknya. Dia menugaskan mereka membuat presentasi tentang berbagai topik matematika. Ketika Si An sedang mengumpulkan materi untuk presentasinya, Jina datang dengan menawarkan laptopnya untuk membantu Si An. Namun, niat Jina sebenarnya adalah mencuri materi presentasi Si An. Di keesokan hari saat Jina presentasi, Si An terkejut karena materinya sama persis dengan miliknya. Karena ternyata Jina sudah mencuri materi tersebut. Dan di saat Si An presentasi, dia tak bisa melakukan apapun karena materinya sudah dicuri oleh Jina. Akibat kejadian itu, Seng Yu dan Jung-ah menyidang keduanya. Si An menjelaskan jika Jina telah mencuri materinya. Akan tetapi, Jina menyangkal dan mengklaim jika itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. 김진아가 제 발표를 훔쳤습니다. 그 노트북에 있던 내 발표 자료를 네가 본 건 아니고? 난 네가 친구라서 노트북 빌려준 줄 알았는데. Selama beberapa waktu, Jung-ah memperingatkan Jina untuk tak memanggilnya ibu di lingkungan sekolah, agar rahasia mereka tetap terjaga. Di sisi lain, terlihat Si An yang menjelaskan kepada Seng Yu jika hanya Yeonsu yang mengetahui materi presentasinya. Yeonsu yang merasa Si An diperlakukan tidak adil meminta stafnya untuk mengatur pertemuan dengan Jung-ah. Pada malam hari, Sung Jae yang berhasil menemukan Yeonsu mencoba berbicara dengannya. Namun, Yeonsu menolak dan meminta Sung Jae untuk tak menemuinya lagi. Di saat situasi memanas, Seng Yu yang melihat hal itu segera memisahkan mereka. Yeonsu segera meminta Seng Yu untuk masuk lebih dulu dan meminta Sung Jae untuk pergi. Sung Jae yang kesal menuduh Yeonsu menjalin hubungan dengan Seng Yu selama 4 tahun terakhir. 윤수야 잠깐만. 만나러 온 거였어? 4년 만에 나한테 보이는 꼴이 이런 꼴이라니 내가 믿을 수가 없어. Setelah insiden itu, Yeonsu menemui Seng Yu untuk membahas masalah pencurian materi presentasi Si An oleh Jina. Di sisi lain, staf Yeonsu menghubungi Jung-ah untuk meminta pertemuan esok hari. Jung-ah yang tak mengetahui jika lembaga kursus tersebut dikelola oleh Yeonsu menyetujui pertemuan itu. Keesokan harinya, Jung-ah datang untuk memenuhi panggilan dari lembaga Yeonsu. Namun, staf Yeonsu memberitahunya jika Yeonsu tak bisa hadir karena mendapatkan kabar buruk mengenai insiden presentasi Si An yang dicuri oleh Jina. Selain itu, staf tersebut juga mengungkapkan jika Yeonsu adalah wali dari Si An. Ternyata, ketidakhadiran Yeonsu adalah bagian dari rencananya. Dia sebenarnya berada di ruangan sebelah sambil mendengarkan percakapan antara stafnya dan Jung-ah.
Di sisi lain, Himi yang sedang berada di mobil bersama suaminya mencoba melacak riwayat tujuan mobil mereka karena dia mencurigai suaminya berselingkuh. Kecurigaan ini muncul setelah Himi melihat pesan mencurigakan antara suaminya dengan seseorang yang tak dikenalnya. Di sekolah, setelah mendengar penjelasan staf Yeonsu, Jung-ah akhirnya mengakui kesalahan Jina dan meminta maaf atas tindakan putrinya kepada Si-an. Tak lama kemudian, media digembarkan oleh pemberitaan mengenai dugaan jika SMA Asung memprioritaskan siswa kaya dan menerima suap. Hal ini menyebabkan Menteri Pendidikan langsung menugaskan tim inspeksi untuk melakukan audit terhadap sekolah tersebut. Yeonsu yang mengetahui jika pemberitaan ini merupakan ulah Seng-yu, dia pun mendatanginya untuk menegur. Namun Seng-yu mengatakan jika dia sengaja melakukannya untuk mengungkap setiap kejahatan yang ada di SMA Asung, sekaligus menyelidiki keberadaan rumor buruk tentang dirinya dan Yeonsu. Di saat menghadiri pesta pindahan rumah Kyuyong, Seng-yu pergi keluar bersama Yerin untuk membeli minuman. Ketika mereka sedang duduk bersama, Seng-yu kembali membahas foto di Bandara Jeju. Secara kebetulan, Yeonsu yang melintas di dekat situ melihat kebersamaan mereka. Setelah pulang, Kyuyong menyarankan Seng-yu untuk mulai berkencan dengan wanita lain. Namun, Seng-yu menolak dan mengatakan jika dia sudah menyukai seseorang. Mendengar hal ini, Kyuyong mengira wanita yang disukai Seng-yu adalah Yerin. Keesokan harinya, ibu Seng-yu yang sedang berada di jalan tak sengaja melihat Jung-ah bersama Min-jun, ayah Yerin. Di sisi lain, Yun-woo yang mengantar Jina ke tempat kursusnya secara tak sengaja melihat Yeonsu di sana. Di sekolah, Jung-ah memanggil Si-an dan memberitahunya jika dia akan mendapatkan beasiswa pendidikan. Jung-ah juga bertanya bagaimana Si-an bisa masuk ke lembaga kursus matematika Yeonsu, mengingat betapa sulitnya untuk mendaftar dan bertemu langsung dengan pemiliknya. Sementara itu, di saat Jina sedang mengikuti kursus, Yeonsu tiba-tiba menghampirinya dan memperhatikan rekaman video yang menunjukkan Jina sedang mencuri jam tangan di tempat meditasi. Di sisi lain, Seng-yu yang baru saja meresmikan Museum Matematika Nasional diundang makan malam oleh Menteri Pendidikan. Jung-ah dan Sung-jae yang kini menjadi sekretaris menteri juga hadir dalam acara tersebut. Tanpa diduga, di tempat yang sama, Yeonsu dan stafnya juga sedang makan malam sambil membahas sesuatu. Seng-yu yang menyadari keberadaan Yeonsu segera memperingatkannya untuk segera pergi karena Jung-ah berada di sana. Sebelum Jung-ah memergokinya, Seng-yu segera membawa Yeonsu kabur ke lantai atas. Namun Jung-ah sempat melihatnya dan mulai mengikuti mereka. Dalam situasi mendesak, Seng-yu menyembunyikan Yeonsu dengan memeluknya dari belakang agar tak terlihat oleh Jung-ah. Tepat ketika Jung-ah hampir menemukan mereka, seorang pelayan datang memberitahu Jung-ah jika menteri sudah datang. Hal ini membuat Jung-ah harus kembali ke lantai bawah. Sehingga Seng-yu dan Yeonsu berhasil lolos. Namun Yeonsu meninggalkan tasnya dan stafnya di ruangan restoran. Di saat makan malam, Seng-yu tiba-tiba membahas ketidakadilan yang dialami oleh Yeonsu. Hal ini membuat Sung-jae bereaksi keras dan situasi menjadi tegang. Seng-yu yang merasa tak nyaman akhirnya meninggalkan meja makan. Setibanya di rumah, Yeonsu mengalami shock berat akibat kejadian di restoran dan mulai mengalami sesak nafas. Seng-yu yang datang untuk memastikan keadaannya langsung membawa Yeonsu ke rumah sakit. Namun sebelum pergi, Kyuyong sempat melihat mereka berdua. Di rumah sakit, Seng-yu setia menemani Yeonsu yang ternyata selama ini menderita trauma akibat perlakuan buruk yang diterimanya. Dia pernah dilempari batu dan telur oleh orang tua murid hingga ditolak oleh murid-muridnya. Dan hal itu membuat Yeonsu bertekad untuk membongkar semua kejahatan yang terjadi di SMA Asung, termasuk mencari dalang di balik rumor palsu yang menjembarkan namanya. 아니야. 안 봐도 알 것 같아요. 뭐요? 교과실에 애들이 붙여놓은 거 봤어? 장난 아니야. Tak lama kemudian, Seng-yu menerima pesan dari Yerin yang memintanya untuk bertemu. Sementara itu, seorang guru di SMA Asung bernama Pak Han ditangkap oleh pihak kejaksaan karena menerima suap untuk memasukkan seorang siswa ke sekolah tersebut. 지금 안 가시면 나중에는 체포영장 가지고 옵니다. Dan ternyata Seng-yu yang membongkar kasus ini. Dia mendapatkan informasi dari salah satu orang tua murid yang menjadi korban. Di sekolah, Seng-yu menerima telepon dari orang tuanya yang ingin bertemu dengannya. Namun dia menolak dengan alasan harus mengajar. Hubungan Seng-yu dan orang tuanya memburuk sejak kejadian 4 tahun lalu. Di sisi lain, orang tua Yerin yang mengetahui penangkapan Pak Han mulai merasa takut jika tindakan mereka juga akan terbongkar. Pada keesokan harinya yang bertepatan dengan ulang tahun Yerin, Seng-yu memberikan kejutan dengan membawakan kue ulang tahun untuknya. Dalam pertemuan itu, Seng-yu akhirnya mengetahui jika Jung-ah yang telah menyebarkan foto dirinya di bandara.
Di saat Yerin hendak pulang, dia bertemu dengan Kyuyong yang ingin memberinya kue ulang tahun. Namun Kyuyong kecewa mendengar Yerin mengatakan jika dirinya sudah mendapatkan kue dari Sengyu. Merasa tersinggung, Kyuyong memperingatkan Yerin agar menjauh dari Sengyu. Karena Sengyu diketahui telah berhubungan kembali dengan Yeonsu yang kini tinggal dekat dengan rumahnya. Di saat Sengyu menjemput Yeonsu dari tempat kursus, Yerin melihat mereka dari kejauhan dan merasa cemburu. Dia kemudian mendatangi Jung-ah untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini membuat Jung-ah semakin yakin jika Sengyu adalah orang yang membantu Yeonsu membongkar kejahatan di SMA Asung. Di sisi lain, Sengyu mencoba menghibur Yeonsu yang sedang stres dengan mengajaknya berjalan-jalan. Di keesokan harinya, para guru di SMA Asung terkejut mendengar kabar jika Pak Han telah dipecat. Pak Han yang merasa dikhianati mendatangi sekolah untuk memprotes. Namun dia diusir oleh Satpam. Dengan rasa dendam, Pak Han bersumpah untuk membalas sakit hatinya kepada Jung-ah. Sementara itu, Yerin yang berhasil menemukan Yeonsu mengajaknya bertemu. Yerin memohon agar Yeonsu menjauh dari Sengyu dengan alasan jika kehadiran Yeonsu akan menghancurkan masa depan Sengyu. Namun Yeonsu membalas dengan menasihati Yerin agar meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Yeonsu yang melihat tak ada perubahan dari Yerin, dia pun pergi meninggalkannya. Jung-ah yang mulai curiga terhadap Sengyu memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki dan memata-matainya. Yeonsu yang masih berjuang mengatasi trauma mulai kesulitan memecahkan soal-soal dari Sengyu. Hingga akhirnya dia pergi ke perpustakaan untuk mencari jawaban. Dan Sengyu yang mengikutinya melihat Yeonsu menangis karena frustasi. Sengyu berusaha menenangkan Yeonsu dengan memberinya pelukan. Namun mereka tak sadar jika orang suruhan Jung-ah sedang memata-matai mereka. Di saat Sengyu memeriksa suara tersebut, dia menemukan mata-mata Jung-ah yang akhirnya berhasil lolos. Setelah itu, tanpa mereka sadari, ada mata-mata lain yang kali ini suruhan Yunwoo yang memotret kebersamaan mereka. Sengyu kemudian menjemput Si-an yang terlihat memotret lembar jawaban hasil belajar bersama ayahnya Yeonsu. Si-an mengunggah foto itu secara online tanpa menyadari potensi konsekuensi tindakannya. Di sisi lain, Sengyu berbicara dengan ayah Yeonsu menyatakan jika dirinya benar-benar mencintai dan tulus menyayangi Yeonsu. Sementara itu, Jung-ah dan Yunwoo yang sedang makan siang bersama ayahnya mendengar kabar jika akan ada lowongan untuk posisi dewan direksi yayasan. Hal ini memicu persaingan di antara mereka. Di sisi lain, Himi yang telah memasang penyadap suara di mobil suaminya mendapatkan bukti percakapan mencurigakan antara suaminya dan Jung-ah. Kini Himi mulai mencurigai Jung-ah sebagai pengkhianat. Tak lama kemudian, suami Himi tiba di rumah dan langsung menyuruh Himi untuk lebih memperhatikan Yerin. Karena dia tahu jika selama ini Yerin menyukai Sengyu, meskipun tak pernah mengatakannya secara langsung. Di sekolah, Jung-ah dan Min-jun terlihat sedang membahas strategi untuk memastikan Jung-ah memenangkan posisi sebagai direksi yayasan. Percakapan mereka terganggu ketika Jung-ah menerima kabar jika Si-an telah mengunggah hasil jawabannya di internet, yang bisa menjadi masalah besar bagi reputasi sekolah. Dalam acara peluncuran buku hasil karyanya, Sengyu mengundang Yeonsu untuk hadir di acaranya. Dan di saat Yeonsu datang, dia juga membawakan bunga sebagai tanda dukungan. Di saat mereka mengobrol bersama, Sengyu mengungkapkan jika buku tersebut didedikasikan untuk Yeonsu sebagai penghormatan atas bantuan dan dukungannya selama ini. Kemudian mereka berfoto bersama yang menjadi momen berharga bagi keduanya. 하나, 둘, 셋. Di sisi lain, Yunwoo yang berambisi memenangkan posisi direksi yayasan, dia pun menemui Sung Jae untuk meminta nomor Yeonsu. Yunwoo mengaku ingin bekerja sama dengan Yeonsu untuk menghancurkan Jung-ah, karena percaya jika Yeonsu memiliki dendam terhadap Jung-ah yang telah menghancurkan kehidupannya. Sung Jae yang ternyata juga menyimpan dendam kepada Jung-ah karena dia merasa pernikahannya dengan Yeonsu 4 tahun lalu dihancurkan oleh Jung-ah, dan akhirnya Sung Jae memberikan nomor Yeonsu kepada Yunwoo. Terungkap jika setelah kegagalan pernikahan itu, Sung Jae kini menjalin hubungan dengan Yunwoo. Sementara itu, Yerin yang tak ingin terlibat dengan kasus Pak Han, dia pun menemui Pak Han dan memintanya untuk mengakui semua perbuatannya kepada kejaksaan tanpa menyeret dirinya dan keluarganya. Namun Pak Han justru memperingatkan Yerin jika kedua orang tua Yerin juga terlibat dalam kejahatan di SMA Asung, dan mereka semua harus bersiap untuk ikut terseret. Peringatan itu tak menggentarkan Yerin yang dengan dingin meninggalkan Pak Han. Di rumah, Yeonsu tersenyum melihat pesan foto dari Sengyu. Foto tersebut adalah gambar mereka berdua yang diambil saat acara peluncuran buku Sengyu, menunjukkan kedekatan mereka.
Tak lama setelah itu, Yeonsu menerima pesan dari Yunwo yang menawarkan bantuan jika dia membutuhkannya. Hal ini membuat Yeonsu mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya di tengah konflik yang semakin rumit. Di keesokan harinya, Jung-ah yang telah mengetahui keberadaan Yeonsu memutuskan untuk memancingnya keluar dengan membuat masalah menggunakan Sian. Jung-ah menyebarkan isu jika Sian telah melakukan plagiarisme, mengklaim jika jawaban yang diunggah Sian sebelumnya adalah ciplakan dari makalah yang pernah dibuat oleh ayahnya Yeonsu. Sian yang merasa panik segera menghubungi Yeonsu dan menjelaskan jika dirinya tak mengetahui jika hasil jawabannya sama dengan makalah tersebut. Tak lama kemudian, Jung-ah memanggil Sian dan memintanya untuk menyuruh Yeonsu datang menemuinya. Yeonsu yang menerima kabar ini pun langsung pergi ke sekolah. Di sana, dia menjelaskan kepada Jung-ah jika Sian tak menjiplak makalah ayahnya. Namun, Jung-ah tetap bersikeras meminta Yeonsu untuk membuktikannya. Yeonsu yang sudah mengenal sifat licik Jung-ah menyadari jika Jung-ah akan tetap menyalahkan Sian, meskipun dia terbukti tak bersalah. Yeonsu pun memperingatkan Jung-ah untuk tak berbuat macam-macam karena dia memiliki bukti tentang Jina, anak Jung-ah yang menderita kleptomania. 혹시 따님에 대해서 잘 아세요? 아이를 주의 관찰하셔야겠던데요. 특히 도병. Tak ingin masa depan Sian hancur, Yeonsu akhirnya menemui Yunwo untuk meminta bantuan. Di ruangan Yunwo, Yeonsu meminta informasi tentang kejahatan yang pernah dilakukan Jung-ah. Yunwo menjelaskan jika dia memiliki banyak bukti tentang korupsi dan kejahatan Jung-ah selama 4 tahun terakhir. Namun, Yunwo mengungkapkan jika bukti-bukti tersebut mungkin tak akan mempengaruhi ayah Jung-ah, karena sang ayah percaya tindakan Jung-ah dilakukan demi kebaikan sekolah. Yunwo menambahkan satu-satunya cara untuk membuat ayah Jung-ah membenci Jung-ah adalah jika sang ayah mengetahui jika dirinya telah ditipu atau uangnya dicuri. Sementara itu, Seng-yu yang bertemu kembali dengan Yeonsu mengusulkan untuk bekerjasama untuk menghancurkan Jung-ah. Namun, Yeonsu menolak tawaran tersebut dan mengatakan jika dia akan menggunakan caranya sendiri. Ternyata, alasan Yeonsu menolak tawaran Seng-yu adalah karena dia tak ingin menghancurkan karir Seng-yu. Karena sebelumnya, Jung-ah pernah mengancam Yeonsu jika dia akan menghancurkan masa depan Seng-yu jika Yeonsu melibatkan Seng-yu dalam aksi balas dendamnya. Hal ini membuat Yeonsu terjebak dalam dilema. Karena meskipun dia membutuhkan bantuan Seng-yu, dia tak ingin Seng-yu menderita karenanya. Ketika Seng-yu hendak menemui Yeonsu lagi, dia tanpa sengaja melihat Yeonsu bersama Sung-jae. Setelah menyelidiki, Seng-yu mengetahui jika mereka berdua sedang merencanakan sesuatu untuk membalas dendam kepada Jung-ah. Hal ini membuat Seng-yu sangat kesal. Sesamanya di rumah, Yeonsu dikejutkan dengan kehadiran Seng-yu yang telah menunggunya. Seng-yu yang kecewa dan kesal mengungkapkan jika dia merasa Yeonsu lebih mempercayai Sung-jae daripada dirinya. Namun sebelum Seng-yu pergi, Yeonsu memperingatkannya untuk tak ikut campur dalam rencananya, karena hal itu justru mempersulit aksinya. Seng-yu yang masih merasa sakit hati balik bertanya mengapa Yeonsu memiliki anggapan seperti itu. Padahal dahulu dia sempat menderita karena perbuatan Yeonsu. Pertanyaan itu membuat suasana semakin tegang antara keduanya. Setelah itu, Seng-yu menghadiri acara peresmian Museum Nasional di SMA Asung. Di tengah acara yang diliput oleh banyak wartawan, Seng-yu mengejutkan semua orang dengan mengakui jika dirinya adalah siswa yang pernah terlibat skandal dengan salah satu guru 4 tahun lalu. Dia menjelaskan jika rumor yang beredar kala itu adalah kebohongan yang dibuat untuk menutupi skandal sebenarnya. Pengakuan ini membuat semua tamu yang hadir terkejut. Sementara Seng-yu bersumpah untuk membuktikan kebenarannya. 4년 전 아성고에서 일어난 스캔들, 그것을 증명하려고 합니다. 지금 이 자리에서 Yerin yang ketakutan karena merasa skandal ini bisa menyeretnya juga, tiba-tiba mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, tindakan berani Seng-yu membuat Yeonsu keberatan karena takut hal ini akan merusak karir Seng-yu sebagai matematikawan. Namun Seng-yu menegaskan jika dia tak peduli. Dia mengakui jika selama ini hidupnya hanya berfokus pada matematika karena dia merasa tak memiliki hal lain. Akan tetapi, sejak bertemu kembali dengan Yeonsu, dia merasa memiliki alasan untuk melawan dan memperjuangkan sesuatu yang lebih berarti. Di sini, Yeonsu yang menyadari ada orang yang membutuhkannya, dia pun mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada Seng-yu. 나한테 수학보다 중요한 게 있으면 왜 안 되는데? 네가 수학자로 사는 것보다 중요한 게 어딨어? Di sekolah, Jung-ah mulai mengumpulkan beberapa orang tua murid untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke tempat kursus milik Yeonsu. Sementara itu, Himi yang semakin curiga terhadap hubungan Jung-ah dengan suaminya menemukan bukti berupa gantungan tas yang identik dengan miliknya.
Gantungan itu merupakan hadiah dari suaminya yang semakin memperkuat kecurigaannya. Di keesokan harinya, Jung-ah memecat Seng Yu dari SMA Asung. Dia juga memanggil Yerin untuk menunjukkan foto-foto kedekatan antara Seng Yu dan Yeonsu yang diambil secara diam-diam. Di sebuah bar, teman-teman Seng Yu menanyakan kedekatannya dengan Yeonsu. Akan tetapi, dia tak memberikan jawaban dan langsung pergi. Yerin yang melihat kesempatan ini segera mengejarnya dan mengungkapkan perasaannya kepada Seng Yu. Dia juga mengaku jika dirinya yang menyebarkan foto Seng Yu dan Yeonsu saat di bandara Jeju karena cemburu. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika Kyu-young datang dan membawa Yerin pergi. Di sisi lain, Yeonsu menyadari jika dirinya sedang diikuti oleh seseorang yang terus memotretnya dari kejauhan. Dia segera memberitahukan hal ini kepada Seng Yu. Untuk memancing penguntit tersebut, Seng Yu berpura-pura tak menyadarinya dan berhasil menjebaknya. Namun, di saat mencoba mengambil kamera dari sang penguntit, Seng Yu diserang hingga tak sadarkan diri. Dan akhirnya, dia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, Seng Yu menemui Pahan yang sedang merawat ibunya di rumah sakit. Sambil berbicara, Seng Yu meminta Pahan untuk mengungkapkan semua kejahatan yang terjadi di SMA Asung. Seng Yu mengingatkan jika Pahan tak bertindak, Jung-ah akan menyalahkannya atas semua hal buruk yang terjadi. Sementara itu, Yerin terus teringat pada perkataan Seng Yu di bar yang membuat perasaannya menjadi semakin kacau. Di sisi lain, Yeonsu mengunjungi ayahnya di sanatorium. Di saat Yeonsu sedang memanggil perawat, Seng Yu tiba-tiba muncul. Ketika Yeonsu kembali, Seng Yu menarik tangannya dan membawanya keluar. Di saat di luar, dia pun langsung memeluk Yeonsu dari belakang dan bersumpah akan membongkar semua kejahatan yang telah menimpa mereka. Seng Yu kemudian mengajak Yeonsu untuk menjalin hubungan bersama. Akan tetapi, Yeonsu tetap teguh pada pendiriannya untuk tak membalas perasaan Seng Yu. Dia merasa jika hubungan mereka hanya akan memperumit keadaan dan menghancurkan masa depan mereka berdua. Singkat cerita, terlihat Seng Yu yang mendatangi kantor polisi. Di sini, dia dikejutkan dengan sebuah rekaman yang diputar oleh wartawan. Rekaman tersebut berisi pengakuan pribadi Seng Yu tentang perasaannya terhadap Yeonsu. Meski situasi itu memalukan, Seng Yu tetap melanjutkan niatnya untuk melaporkan berbagai kejahatan yang terjadi di SMA Asung. Akan tetapi, cerita berlanjut ke part 3. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.